Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Binta Ilmiah Marani, Naili Ilfi Amami, dan Rajis Wardi. Kali ini kelompok kita akan memaparkan sebuah materi mengenai ragam penilaian hasil belajar dari mata kuliah Evaluasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ena Sumarti. Baik, kali ini kita ke poin yang pertama, yakni ada pengertian ragam penilaian hasil belajar. Penilaian sendiri merupakan suatu kegiatan pemeriksaan yang berlanjut terhadap semua informasi yang ada berkaitan dengan semua program pendidikan, kegiatan pembelajaran, guru, dan siswa untuk mengetahui tingkat perubahan diri siswa dan program pembelajarannya. Jadi, penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Rajis Wardi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ragam penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu tes uraian. Tes uraian merupakan tes yang bisa dikatakan sangat tua. Di situ tes uraian menuntut kemampuan siswa untuk bergagasan melalui bahasa ataupun tulisan. Di situ jenis-jenis tes uraian ada 3. Yang pertama uraian bebas, kemudian uraian terbatas, dan yang terakhir uraian berstruktur. Kemudian yang kedua yaitu pilihan ganda, tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan salah satu tes objektif yang paling banyak digunakan oleh guru. Tes ini mampu mengukur pengetahuan yang luas dan mencakup banyak materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Ilfi. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang ragam penilaian, yaitu selanjutnya tentang tes penampilan. Tes penampilan atau disebut juga dengan performance test merupakan bentuk tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk perilaku atau tindakan. Siswa bertindak atau mempraktekkan dan mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau ditanyakan. Nah, dalam tes penampilan ini terdapat aspeknya. Yang pertama ada penilaian pada proses, kemudian ada penilaian hasil atau kombinasi keduanya. Yang pertama yaitu penilaian pada proses. Contohnya mengajarkan keterampilan motorik berenang. Siswa tidak secara langsung dimasukkan ke dalam kolam renang, melainkan siswa terlebih dahulu diberitahu bagaimana cara mengambil nafas yang baik dan benar, bagaimana posisi tangan dan kaki, dan bagaimana bentuk kerjasama tangan dan kaki saat berenang. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pada hasil. Nah, penilaian pada hasil ini misal diterapkan pada mata pelajaran, contohnya kerajinan, menggambar, menyulam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konstruksi tes penampilan. Nah, dalam konstruksi tes penampilan ini terdapat yang pertama tes tertulis. Nah, dalam tes tertulis ini bentuknya menekankan kepada aplikasi pengetahuan keterampilan dalam latar simulasi. Yang kedua ada tes identifikasi. Nah, dalam tes identifikasi ini dipraktekkan dalam dunia pendidikan atau lembaga industri. Misalnya identifikasi mengenai bagian performa tugas, misal menemukan konsleting pada suatu jaringan listrik. Ia akan mengidentifikasi alat-alatnya, perlengkapan, dan prosedur yang diperlukan untuk menangani tugas tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga simulasi. Dalam simulasi ini menekankan kepada prosedur, yaitu bagaimana siswa dapat menampilkan tingkah laku yang sama dalam situasi nyata sebagaimana ditampilkan dalam simulasi. Yang keempat yaitu sampel kerja. Dalam sampel kerja mengharuskan atau menuntut siswa untuk menampilkan tugas secara aktual yang mempresentasikan performa keseluruhan yang hendak diukur. Contohnya dalam bidang bisnis atau ekonomi, siswa diharuskan untuk menuliskan catatan dengan cara singkat
dari suatu diktat atau tulisan bisnis, dan siswa mengoperasikan suatu kunci pemrosesan data bisnis tersebut. Dan yang terakhir yaitu tes autentik. Nah, dalam tes autentik ini menilai kesiapan peserta didik serta proses dan hasil belajar secara utuh. Dalam rangka melaksanakan penilaian autentik yang baik sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran atau penilaian pembelajaran, guru harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapainya. Dalam penilaian autentik ini banyak sekali jenis-jenisnya. Yang pertama ada penilaian kerja, yang kedua ada penilaian proyek, yang ketiga ada penilaian portofolio, dan yang terakhir ada penilaian tertulis. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.